Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi kafah. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena seperti yang kita uji ya, karena materi kita mohon izin ibu saya pahlawan semua. Seperti janji saya di pekan kedua, di rabu kedua, kita materi serial menjadi wanita setia di akhir zaman. Masih ingat ya? Biar nyambung terus terhadap materi kita, sejak awal kita sampaikan tujuan utama khususnya di materi yang kedua dari saya adalah panjenengan masuk kategori yang dijadikan kanjeng Nabi itu seorang perempuan, istri-istri yang masuk surga dari pintu manapun yang diinginkan. Ternyata salah satu syaratnya adalah tidak salah satu sholat khomsah, seorang perempuan istri yang sholat 5 waktu, kemudian wasolat syahrona yang puasa Ramadan. Nah, ketiga empat ini yang kekinian yang akan kita jaga, yaitu wahafidul farjaha, menjaga kemaluannya. Yang kelima wato'at zaujah, yang keempat wato'at zaujah. Jadi empat ini yang akan kita bahas setiap insya Allah pertemuan saya berdua terkait menjadi wanita setia dari zaman. Karena untuk bisa menjadi empat ini tidak mudah. Karena tidak mudah, kita butuh terus menguatkan. Karena bagaimanapun juga nanti saat masuk surga dan pintu manapun yang diinginkan, yang paling diuntungkan adalah menicip panjenengan secara pribadi. Laha maka sahabat, suara apa sahabat. Masing-masing ada Tuhan itu dengan amalnya sendiri-sendiri. Nah, amalnya spektakuler tadi ibu saya ulangi. Ini nyambung materi ya, biar nanti kita lihat. Pokoknya sholat 5 waktu, wanita setia. Yang kedua suatu puasa Ramadan, insya Allah beberapa kali depan. Yang ketiga ini dan empat ini khusus saya nanti, yaitu wahafidul farjaha, menjaga kemaluannya alias setia, tidak selingkuh kalau bahasa sekarang, dan taat manusia. Tiga empatnya ada hubungannya. Tiga empatnya ada hubungannya karena satu duanya beres. Sholat 5 waktu dimakna sholat Quran waktiha, dimakna awalu waktu. Sholat 4 waktu di awal waktu. Itu nanti efeknya luar biasa. Begitu dulu ya. Saya mulai tadi dari syairnya kita bini memang. Walau badai menghantam cintaku tetap untuk pulang, namanya begitu. Karena hari ini yang kita baca di beberapa berita yang muncul, kondisi-kondisi yang membuat panjenengan laki-laki juga ya pasti ya bisa masuk surga tempat dari pintu manapun yang diinginkan. Empat ini begitu susah. Sepertinya 3, 4 yang paling berat, menjaga kesetiaan, kehormatan, pemulihan diri, dan juga taat pada suami. Tapi begitu kita drill, kita tanya ke banyak orang, nomor 1, 2 banyak yang juga tidak menjalankan ternyata. Maaf ya, ngaji sana ngaji sini, aktif di kegiatan keagamaan, sosial, bahkan tidak seperti waktu itu tidak sedikit ternyata. Sebagian ibu tidak seperti waktu tidak sedikit ternyata. Tapi berkali-kali kita bilang, wih wong kono, butuh wong ini. Makanya keberhatian. Yang kedua, puasa Ramadan juga kelihatannya suatu yang dianggap istimewa juga tidak dikerjakan. 3-4-nya juga belepotan. Oleh karena itu, mudah-mudahan materi saya di rabu kedua terkait menjadi wanita setia di akhir zaman menjadi kenyataan karena godanya tidak semakin mudah, tapi semakin berat. Boleh izin membaca nih, karena ada beberapa jurnal dan penelitian yang harus saya baca. Karena nggak boleh ngawur kalau bicara data. Pertanyaan saya pada panjenengan, biar kita sepakat. Masih perempuan ya ibu ya? Masih ya? Fake ya? Ada yang bukan perempuan menjadi perempuan, epok-epok begitu. Karena kita ceritakan dengan pas ada acara bersama dan betul-betul maaf ya, berkemeja dan meja, saya akan menjaga jarak dengan makro. Begitu sholat berjamaah di tempat itu, tidak, suami tidak akan saya pahamnya. Dokumen sholat saya lana. Nah makanya saya tanya, ini murni perempuan. Yang kedua, berapa kasus laki-laki macan perempuan karena nggak biasa dipakai kuda, dipakai cadar. Nah, saya pastikan yang di sini salah perempuan. Maksud saya, kalau masih ada kesadaran bahwa menjadikan perempuan,
Berarti kemuliaan dan keistimewaan sebagai perempuan, sebagai makhluk Allah yang istimewa, jenengan masih percaya diri. Karena hari ini independent woman yang dikampanyekan oleh kelompok-kelompok feminisme itu untuk menunjukkan bahwa kami perempuan itu punya percaya diri. Cuma yang disebut percaya diri adalah punya kemampuan kemandirian, tidak tergantung pada siapapun, khususnya disebut adalah laki-laki. Maka perempuan punya hak untuk tidak menikah, perempuan punya hak untuk tidak menyusui, perempuan punya hak menolak suaminya kalau tidak suaminya pengen. Misal, ini contoh ya. Jadi hal-hal kayak begini penting sekali. Entitas yang bernama rumah tangga, keluarga, benar-benar mulai dianggap tidak penting. Karena kalau kita mau jujur, ibu-ibu, peradaban yang semaju ini di belahan bumi manapun kan tetap berawal dari peradaban namanya keluarga, yang mereka mengingkari kehidupannya sendiri. Mereka hidup dari keluarga, tapi mereka mengatakan keluarga itu penyebab tidak majunya peradaban. Apakah bisa dipahami apa yang saya jelaskan? Saya agak jarang serius. Tapi ya ini memang belum serius. Ini hanya menguatkan lagi bahwa yang pertama, kalau panjenengan sadar ini panjenengan sebagai seorang perempuan bersyukur pada Allah ibu, bahwa panjenengan adalah makhluk yang spektakuler ciptakan Allah SWT. Itu menyenangkan, bukan aneh sih. Maksudnya terjadi diskusi kita. Meski perempuan disebut sebagai pada 1-2 penentu peradaban, tapi di Al-Quran sebagai besar pendidikan anak itu yang diberikan oleh Allah adalah laki-laki, para bapak, oleh Nabi dan Rasul, bahkan Luqmanul Hakim. Di Quran ya, kisah Askar Dukawi itu rata-rata didominasi oleh laki-laki. Anda bayangkan begitu, panjenengan bayangkan, ada apa ini? Berarti laki-laki ini nggak mungkin sendiri. Dia begitu pasti karena ada temannya. Dan peristiwa yang begitu melengkapi kita adalah sering disampaikan Adam alaihissalam. Biasanya juga Ustaz Nawawi, laki-laki dan perempuan nafsunya bersama sini panjenengan. Laki dan perempuan nafsunya besar perempuan, makanya namanya hawa nafsu, bukan ada nafsu, masih nggak ya? Ya tidak juga kan. Soalnya lagi, Adam diberi kenikmatan puncak, tidak ada duanya, yang namanya keridhaan Tuhan, kemudian surga. Kok demikian? Kepada Allah ya, ini ketentuan Allah. Adam masih meminta teman, dan teman yang diminta Adam berjenis kelamin berbeda dengan Adam. Ini sejak awal penciptaannya untuk menguatkan laki dan perempuan diciptakan bukan untuk bermusuhan, tapi untuk saling mencintai, untuk saling bekerja sama. Kau dan aku tercipta oleh Allah hanya untuk saling mencinta. Paham ya? Paham ya? Kata ubah lagunya. Kata dia pada waktu dari si bin Sule itu. Tapi nanti jadi dia oleh Allah. Nah, artinya di sini akhirnya muncul pemahaman ibu yang kedua, soal panjenengan merasa perempuan yang kedua. Panjenengan diciptakan itu untuk jadi mitra sebagai laki-laki. Nanti kalau saya minta ke laki-laki, soal aja mitra. Tapi karena konteksnya panjenengan ini MT Forma itu perempuan, tapi panjenengan kesadarannya kedua, soal perempuan, saya perempuan itu mitra. Mitra yang khusus di sini mengemban amanah, mitra suami tanpa merasa hormat yang mohon ya, yang berstatus sedang tidak bersuami atau belum suami, tapi kita sedang belajar itu. Yang kedua, ini sampai Nabi menyebut ciri orang bisa masuk surga kalau dia berdoa zaujah taat pada suami. Jadi maksud saya yang kedua untuk menguatkan materi, yang pertama perempuan disadari, yang kedua kesadaran bahwa Anda adalah mitra suami. Dan disebutlah dalam ajaran agama perempuan lebih pada wanita, laki-laki itu kowang, perempuan wanita, laki-laki kepemimpinannya, perempuan adalah ketaatannya. Jumlah dorong juga jenenge pemimpin dari anak buah, jenenge anak buah taat pada pemimpin. Anak buah taat dengan ikhlas kalau kepemimpinannya benar. Jadi kalau ada yang mengatakan ibu yang baik itu yang mampu berteladan yang baik buat anak-anaknya, benar ya? Tapi ada ibu yang baik itu karena dia hidupnya tentram, nyaman, segalanya terpenuhi. Bisa dipahami saya. Dan siapa itu yang menjadikannya tetap sang pemimpin? Laki-laki. Tapi laki-laki konteks saya bicara dengan kesadaran kedua mitra. Nah yang ketiga terakhir, sudah selesai. Kita nggak boleh lama-lama, sudah selesai. Kesadaran yang ketiga setelah
Jadi perempuan mitra laki-laki suami dalam hal ini yang ketiga adalah kerjasamanya untuk satu hal, kerjasamanya satu hal, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerjasamanya ada dalam konteks al-bir dan ketakwaan. Karena itu Allah menyambungnya lagi dengan satu larangan, wala ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Dan janganlah kalian, konteks suami istri menjadi laki perempuan, janganlah bekerja sama dalam urusan dosa dan kemaksiatan. Pertinggi ini. Ada tidak suami istri bekerja sama dalam keburukan? Banyak cerita kasus kriminal-kriminal yang diceritakan di media. Terus ya, suami istri, orang Rasulullah bekerja sama menjadi mucikari. Kemudian jadi pengedar ganja bersama. Ini kompak, tapi tidak boleh untuk urusan buruk. Itu dawanya Allah. Jelas ya, ibu-ibu. Berarti kalau panjenengan dan saya, konteksnya cuma dua nanti antara suami istri itu adalah kerjasama cuma albir atau apa. Pastikan. Sebenarnya itu yang apa ini? Pastikan bahwa hubungan suami istri di keluarga itu hanya urusan albir dan apa? Kebaikan dan ketakwaan. Dong. Garis bawah ya, masih ingat panjenengan kalimat penting berpun? Dia arbal, miring, garis bawah, stabilo, stipo. Nah, masih ingat panjenengan ya? Saking pentingnya guys ya. Apapun bentuknya nanti, apapun bentuknya, pastikan itu albir ataqwa. Jadi kalau misalkan bapak bilang pada panjenengan pasangan pelicin ya, mah, dari dua mah. Kayak nawari internet ini dodolan ini tadinya mau pakai pisahnya mah kayak di Sanulyoyo nanti baru nggak usah anak bubuk saat ini rusak bubuk ini itu sampai 300-400 ribu dan 10 juta rumah ini alah di Sanulyoyo mah misalnya karena mungkin sudah terpepet itu bisa jadi terus nggak apa-apa mari taubat. Nah kayak begini ibu, mohon izin ya, tak boleh meremehkan. Segala sesuatu bisa terjadi pada siapapun, kapanpun dan kondisi bagaimanapun. Jangan meremehkan orang berbuat buruk dan merasa kita terselamatkan sehingga menghina-hina. Yang kita diminta Allah untuk kita sampaikan. Yang diminta Allah kepada kita itu bukan menghina orang, tapi mendoakan orang. Kita pergi sepakat betul. Datang seseorang pinjam duit karena butuh manis-manis gitu misalkan, apa yang dilakukan? Sampai modalku masih beri. Tentu kita tidak boleh menghindari, memberi saran kalau tidak bisa beri juga memberi saran. Itu artinya kita memberikan sumbangan kebaikan. Solusinya bukan solusi. Minimal kita iso mulai ngekei informasi dari mana duitnya kan biasanya juta. Umpama, saya maksudnya pada panjenengan, kita punya konsep yang namanya itu berdakwah mengajak ibadah itu karena cinta, bukan karena pegel. Bisa dipahami? Pokoknya segala sesuatu karena pegel, bahwa apa berlaku yang dipegeli, maka pegel rasanya. Ya baik ya bu. Sekali-kali kita cerita, wah dari gunung hijau, maksudnya jadi kira pakaian, ganti biru, wah dari kira Asia, wah dia gunung apa mana salah. Dan bagaimana? Nah, jadi hari ini saya kuatkan dulu penyambungan dari Rebo. Yang ketiga ini penting bahwa mitra kita bersama pasangan itu adalah urusan kebaikan. Nah, tetapi lagi-lagi saya ulangi, hidup berumah tangga, hubungan suami istri, pendidikan kepada anak atau kehidupan kita mirip di jalan raya. Masih kan dengan cerita kita di jalan raya itu segala kemungkinan bisa terjadi serba ujung-ujung betul mak daging, mak teratak, mak diet serba begitu. Kita yang hati-hati sing daya ekonom, sing sorong ini mungkin harus ulang-ulang. Cerita yang sering mari hujan di jalan banyak dia bagus banyak air luar biasa bawahnya ini seperti kayaknya ini pokoknya baru hujan itu siapa yang baru luar biasa. Ini jawabannya juga dulu betul ya. Dia masih pariwisata ya. Pariwisata banyak duit spektakuler ya. Kan banyak kendaraan, walaupun juga kita banyak ke kendaraan di Tokyo, Eropa. Maka
Makanya hujan itu biasanya diidentikan dengan romantis. Ini nanti ada sebab-sebab yang membuat kita berpaling, itu salah satunya ketidakmampuannya bersumber dari hujan. Kalau hujannya nyanyi Serina gitu ya, walaupun bukan cerai suaminya, pakai cip dulu. Titik hujan damai dalam hatiku. Judulnya pelangi, bagus tentang ini saya pakai cip. Pakai jenis nggak menarik. Oke, kita hati-hati. Anda masih kan ceritanya ada genangan giring, engkau iwo dihindari. Jadi saya hati-hati, laporan-laporan dirapin-rapin, oh buri. Nah, ujung-ujung Pak Betul, Pak Dijak, dah sekolah bayar. Maaf ya, Pak Jawa. Kita yang kena, dia yang bayar tidak kena. Mungkin. Ayo sekolah nanti ya, Allah bisa bisa begini. Saya origin kayak Gus Batam bahasanya bukan ilmunya. Oke, dari batas dulu. Dimulai dari awal berarti ya. Baik. Terima kasih ya. Ya Allah, kalau banget kalau saya orang desa banget ya. Aja nih kita baru yang pahal kelahiran pahal begitu ya. Apa dimuncul ya maksudnya. Oke, kamu terima kasih banyak. Selanjutnya, karena ajaran itu tidak ada bahasa Indonesia. Jadi itu. Kita yang hati-hati, dia yang begitu kurang apa namanya terlalu sembrono, kita yang kena air. Yang hati-hati malah kena, yang tidak hati-hati malah tidak misalkan. Maka maksud saya kehidupan rumah tangga itu sewaktu-waktu. Dan kita tidak bisa memilih. Ini kenapa pentingnya kita Tuhan, pentingnya kita akidah, pentingnya kita agama. Karena semua serba begitu tiba-tiba. Kalau tidak kembalikan ke Sang Maha ini berat kehidupan kita. Nah, jadi saya baca di buku Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, ibu-ibu. Sebenarnya bukan baca KBBI-nya, saya baca di Google-nya gitu ya. Sebentar. Buka ini kan keluar oleh beliau Ustaz Awawi. Ustaz jadi taksi ya. Saya berteman akrab sekali dengan beliau. Sudah. Saya bacakan dulu ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu berarti berpegang teguh, patuh, taat, tetap, dan teguh hati. Kesetiaan adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan dukungan, kepatuhan, komitmen terhadap orang lain atau sesuatu. Kesetiaan merupakan sifat yang mulia, perwujudan dari pribadi hebat dan bisa dipercaya. Kesetiaan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ini ibu. Jadi kesetiaan itu memang kita bahas khusus pasangan suami istri, tapi secara hubungan personal, persahabatan, hubungan pekerjaan, kesetiaan itu bagian dari pentingnya hablum minanas. Jangan bisa bayangkan ini ketidaksetiaan itu ujungnya mesti apa? Persahabatan. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Tapi karena ada sesuatu kita berjauhan. Persahabatan bagai kepompong merubah bulan menjadi kuku. Masih kan di kalian ini di tempat gimana? Kekoncoan koyok pentung. Jadi ngomong artinya orang yang setia itu, saya senang sekali dengan sikap-sikap setia karena di dunia ini ada pamio itu. Kalau Anda ingin melihat orang setia, dia tanpa pendukung begawan Arsenal. Itu terkenal itu di dunia pepatah itu. Kalau Anda ingin melihat orang setia, lihatlah para pendukung Arsenal. Timnya tidak pernah juara dan kalah, tapi pendukungnya sangat fanatik pada Arsenal. Dan saya termasuk di dalamnya. Saya sama Mas Bu, Mas Dito itu kalau Arsenal menang itu biasanya mesti ya Pak Ketua, malah yang panggil saya Pak Ketua, Pak Ustaz. Nanti malam jangan lupa Arsenal lawan City. Siap Mas Bu, saya kita bahas. Maksud saya, ibu-ibu sorpati, bahwa kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu bagian dari kehidupan. Karena lawan dari kesetiaan adalah ketidaksetiaan itu. Alias khianat. Dan siapapun orang pasti tidak akan bisa menerima ketidaksetiaan atau khianat. Bagi orang pebisnis, musuh nomor satu adalah ingkar janji. Itu di bisnis. Waduh, orang bisnis yang dipikir bukan sekedar ganteng, ayu, untuk kata halus, dan malah dipikir dia menepati janji dan transfer jam sekian transfer. Oke, kekurangan sekian, besok. Wah, kalau itu sudah berkali-kali kok begitu terus layak terus dijadikan mitra bisnis. Nah,
Maka kesetiaan itu konsistensi is key kata orang-orang. Konsisten itu bagian kunci, termasuk kalau bahasa agamanya istiqomah, sehingga Nabi menyebut sebagai summa istaqamu, dan kemudian kamu istiqomah, itulah satu-satunya kunci. Qalu rabbuna wa mustaqim, katakan Tuhan Allah kemudian istiqomah. Ini orang-orang yang setia kepada siapa? Tuhannya, setia kepada kanjeng Nabi-nya. Lihat kanjeng Nabi, betapa setianya para sahabat-sahabat, luar biasa. Saya dan jenengan pasti akan sering melihat bagaimana kesetiaan para sahabat, walau fisik dianiaya, walau diusir, diembargo, tapi mereka punya satu kata saja, I love you Rasulullah. Apapun yang terjadi, aku tetap bersama. Ini luar biasa. Kenapa sampai punya tahap kayak begitu? Karena yang disetiai itu, paham saya itu? Yang disetiai itu benar-benar membawa kemanfaatan buat dia. Kesetiaannya sama sekali tidak ada kerugiannya. Maka orang-orang tidak setia selalu dimulai dari ada sesuatu gap, mulai ada apa yang itu slip, mulai ada simpangan antara yang setia dan yang disetiai. Akhirnya lama-lama hilanglah rasa respect. Dan itu kalau terjadi dalam kurun yang masif dan berkepanjangan, hanya masalah waktu. Bisa dipahami dulu. Dan kenapa kerja Nabi dan para sahabat bukan malah meregang, tapi semakin kuat ikatannya. Walaupun sedemikian kuat ikatan yang mau dilepas, karena ada satu hal yang membuat orang hebat. Tadi sampaikan tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah apa masih kan? Al-Quran. Betul. Terus lupa nih saya tanya dulu surah Al-Quran. So, pasnya Ali Imran 110. Ikatan kesetiaan ini disebut oleh Allah di surah Ali Imran 110. Kamu itu umat yang terbaik yang dikeluarkan manusia. Karena apa? Amanah, nahi munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi hubungan mitranya karena tiga ini loh, Bu. Karena iman pada Allah, mereka melakukan kebaikan, kemudian mereka yang mungkar, saling tawasobiah, buat tawasobis, sober. Sekali lagi, inilah makna kesetiaan. Disebut dirangkum kalau bahasa Indonesia itu adalah patuh, teguh, punya ikatan, itu namanya setia. Dilanjutkan lagi dalam urusan kebersamaan sehari-hari, ada namanya komitmen terhadap janji, komitmen terhadap prinsip hidup, komitmen terhadap perasaan, komitmen terhadap ide, komitmen terhadap kewajiban. Ini yang disebut dengan setia. Sekedar sampai di sini panjenengan bisa nyambung. Saya hanya cepat masalahnya. Nanti kalau akan dipelangkan, mohon interupsi ya. Karena saya itu suka baca. Di sini tuh banyak hijau begitu. Jadi sini harus ikuti segera keluar. Tapi tidak nonton sini. Maka jadi nanti begitu saja. Kita tak langsung volume tak dibikin keluar. Oke ya, merdeka. Allahumma ya, setia karena kita peruntukkan pada pasangan. Mohon maaf, tanpa mengasolah sekali lagi. Dijawab sendiri, nggak usah dikonekin, nggak usah dibunyikan. Apa yang membuat Anda tetap bertahan dengan suami Anda sekali? Karena Anda laki-laki, apa yang membuat tetap bertahan dengan istri Anda sampai saat ini? Kalau ada yang menjawab, takdir spektakuler. Spektakuler. Jawabannya dalam hati ya. Saya ulangi lagi. Pertanyaan ini kalau dijawab dengan jujur, nggak usah dikeluarin ya. Saya bisa jawab ketika ditanya. Apa yang membuat Anda tetap bertahan dengan pasangan Anda sampai saat ini? Dan kamu nggak usah dikeluarin. Jawab sendiri. Atau dijawab seperti game saya berkali-kali. Kalau dijawab dengan mulut terkunci. Jadi kan keluar. Oke, sering saya jadikan game. Oke, kalau dijawab dengan suara, tapi sini terkunci. Pertanyaan, apa yang membuat Anda tetap bertahan dengan pasangan Anda sampai saat ini? Kan gak ngerti diri Anda dengan. Ulangi ya, perlu ekspresi dong, ekspresi. Saya ulangi, jawaban dengan lumayan keras tapi tidak terkunci. Apa yang membuat Anda tetap bertahan dengan pasangan Anda selama ini? Luar biasa dua kata ya, luar biasa. Pertanyaan kedua, kan saya disuruh bercerita tentang kesetiaan dari judulnya masih materi saya setia saat godaan
Nah, pertanyaan yang kedua, mohon izin. Saya mohon maaf ya, Pak Kapolres Hormat lagi bagi yang mohon maaf sedang tidak berstatus sebagai istri, apakah karena sudah single atau sudah berusaha, mohon maaf. Ini hanya untuk ilmu ya. Yang kedua, jawab sama, mulut terkunci tapi keluarkan suara. Seandainya Allah kembalikan kita di usia 20 tahun pas belum menikah, apakah Anda akan menikah dengan orang yang sama sekarang ini? Panjangnya mau jawab, nanti kan dari sini Contohnya ya, pertanyaan kedua, seandainya panjangan dikembalikan pada usia 20 tahun yang lalu, maksudnya usia 20 dan silakan belum menikah, apakah Anda akan menikah dengan orang yang sama sekarang ini? Ya, baik, simpel ya jawabannya ya, panjangnya simpel. Saya ulangi, saya bercerita serial menjadi wanita setia di akhir zaman. Paham ya? Sudah saya sambungkan di awal tadi. Yang kedua, ini untuk urusan mengikuti sunnah Nabi, ajaran agama. Siapa yang bakal hidup wajah Allah atau menjaga kemampuannya dan taat pada suami, dia masuk surga lewat pintu manapun yang diinginkan. Itu jauhkan Nabi kan? Dan itu konteks itu materi saya. Dan khusus hari ini temanya tentang setia di saat godaan datang. Jadi kata ya jawabannya. Saya lanjutkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut setia juga adalah dalam penjelasannya adalah keterpaksaan demi yang lebih baik. Itu juga setia. Keterpaksaan. Jadi kalau pandangan tadi ada yang jawab, aku jadi terpaksa masuk ke sana. Itu dianggap tetap ya. Karena ada quote yang menarik yang saya pribadi punya quote yang saya atas sendiri. Terpaksa dalam kebaikan tetap lebih baik daripada ikhlas dalam dosa. Masih kan ada terpaksa dalam kebaikan tetap lebih baik daripada ikhlas dalam dosa. Yang paling baik ikhlas dalam kebaikan itu pasti. Ada lagi, lebih baik masuk surga karena disuruh-suruh daripada masuk neraka dengan sukarela. Maksudnya kan kadang-kadang yang biru. Coba nih ya, lebih baik masuk surga disuruh-suruh daripada masuk neraka secara sukarela. Tapi katanya punya nyikir, tahu ya? Punya nyikir. Dan itu ya dengan ngaji mau masalahnya. Katanya punya nyikir, dia memang dia punya nyikir dia. Dia katanya pengen masuk neraka saja. Kan banyak artis. Lepas berdoa atau tidak aku belajar. Allahumma jannah minana. Kita justrunya malah mengatakan Allahumma jannah minana. Ya Allah jauhkan kami dari siksa neraka. Kalau mau bulan-bulannya gitu aja. Tapi gak perlu berdoa Allahumma jannah minana. Misalkan bulan itu lebih baik. Karena tadi doa ucapnya juga bisa mengandung. Paham ya dulu ya. Jadi konteksnya setia itu juga keterpaksaan demi kebaikan. Bisa jadi karena terpaksaan itu demi anak, demi tua, orang tua, demi umat Islam segalanya. Tetapi keterpaksaan itu kalau kali itu saya produk jantan. Ingat produk jantan? Merepel gitu, kalau sampai ini merepelnya. Jadi saya kita mengenal sama merepel. Itu masih bisa dikait ulang, ditenun ulang agar jadi kuat lagi. Nah oleh karena itu sekali lagi kita cek dulu apa yang menyebabkan orang-orang itu mulai keluar dari kesetiaan. Kalau bahasa agama namanya futur. Futur itu lemah aktivitas. Kalau pakai bahasa Indonesia itu berhenti ibadah. Kalau futur itu dibiarkan akan jadi kufur. Apa itu kufur? Mengingkari kenikmatan Tuhan. Kufur kalau terus-menerus bisa mungkin bisikan yang tidak pernah berhenti kafir. Jadi pahami dulu. Nah, jadi kita cek dulu. Kenapa ada futur? Gejala lemah aktivitas, lemah ikatan, akhirnya kesediaan juga mulai jantar, oleh terempel tadi. Itu ada penyebab. Yang pertama adalah di mana sama semua berhubung itu selalu masalahnya pertama nomor satu lemah kurangnya bersyukur. Ibu-ibu dan wis, dari wis ini ternyata pulang. Kurangnya bersyukur terhadap sesuatu itu efeknya domino itu. Laras efek domino itu apa sih? Kira kira domino betul ya? Tahu ya domino ya? Domino itu mainnya kan delji, del kayak itu kayak jalanan.
Saya dulu pas di SMP 1 di SMA 2 kayak sekolah juga saya dulu. Makanya kalau kemarin ada berita Pak Darwanto meninggal dulu di SMA 2. Mungkin tak ada yang dari SMA 2 ya, pernah jajan Pak Darwanto ya. Nanti tahu Pak Darwanto masih ingat ya? Itu guru saya pas kelas 1, mohon maaf ya. Itu beliau kalau masuk kelas itu kegiatan cuma saya sama Eko anak Aris motor itu. Pokoknya saya masuk dan semuanya jangan masuk. Nah, jadi begitu masuk kan Darwis, Wenet, Eko, Enet tadi semua jangan masuk. Jadi lainnya itu udah masuk. Itu. Salam. Jadi cerita aja. Baik, saya lanjutkan lagi. Artinya ibu-ibu yang saya hormati, ketidakmampuan bersyukur itu dalam kondisi yang ada yang jelek-jelek, dan saya yang jelek-jelek itu akan efek namanya domino. Pokoknya kalau udah mulai gak bersyukur, rentetannya mesti sambat, rentetan kedua mesti berkeluh kesah, lumayan. Yang ketiga mesti menghentikan aktivitas yang dia punya. Kamu kan ya, menghentikan aktivitas yang dia punya gara-gara dia merasa itu bukan bagian dari, ya memang kelas dirinya juga. Dan dengar nggak bilang, mau izin? Saya bahas ini. Sebenarnya harus mungkin ya. Sekali lagi, penyebab utama ketidakriaan itu yang kita lihat kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah lemahnya bersyukur. Pertanyaan kedua, kenapa kok sampai lemah bersyukur? Ada dua sebabnya. Nanti menurut saya ya, secara pihak ya, kenapa tidak setia? Sebab pertama, kurangnya bersyukur. Kenapa ada kurang bersyukur? Ada dua sebab. Yang pertama, tidak pinternya menangkap bahwa itu adalah kenikmatan. Kurang pinter-pinternya menangkap itu adalah kenikmatan. Mohon izin ya, ibu-ibu sering jadi bahas diskusi. Panjenengan termasuk sering disebutkan di Nabi, kurang bersyukur salah satunya masalah fisik. Makanya larangan-larangan itu kebanyakan buat perempuan. Mencukur alis, memaruh gigi, menato, menyapu rambut, banyak untuk perempuan. Karena kondisi waktu itu memang seolah tubuh perempuan butuh dari fisik, sehingga dia ditempel, itu dari pokok, makanya mampu gue gitu, yang hilang jadi gue coba kompi sedikit, karena dia bisa saling. Nah, kalau lagi ketidakmampuan menangkap. Akhirnya yang muncul tidak mampu menangkap yang nikmat, yang muncul justru keluarlah yang kekurangan. Sehingga panjenengan, karena saya terkadang yang kondisi orang sering bilang kekurangan itu cuma satu. Apa itu kekuranganmu? Tidak punya kelebihan. Kekurangan cuma satu, tak dua kelebihan. Terus kelebihannya juga cuma satu, banyak kekurangan. Kan itu orang yang selalu dipercaya orang. Ngerti ya? Orang selalu dua oke, hebat oke. Semua orang dikatakan dua oke, hebat oke. Atau yang apatis mau bilang, you are not okay, I am not okay. Jadi mungkin senang ini sebenarnya, ini curiga, nggak mungkin dari sok. Dan seterusnya. Ini gara-gara apa? Tidak mampu menangkap bahwa apa yang diberikan Tuhan itu banyak mati. Tapi nggak bisa nangkap. Apa maksudnya? Wa inta ulul maka Allah ila tuswa. Kalau menghitung nikmat Allah tidak sanggup. Kemarin pas materi di jalan kami dari Istiqomah untuk kebaikan itu saya sampaikan, mungkin ada yang bisa tahu, saya ulangi lagi. Jadi nggak merasa ya, tiap hari buka kulkas berapa kali? Jadi dengan buka kulkas berapa kali? Bisa hitung? Saking banyaknya. Kadang-kadang kayak gitu sederhana nggak jalan itu nikmat. Berapa banyak nggak bisa buka kulkas atau kulkas itu tidak punya, mohon maaf ya, bisa dipahami? Lalu tinggal nikmat bukan? Mesti ini alhamdulillah, tidak sadar. Itu luar biasa. Saya juga belajar dengan umpan itu langsung disuruh berdoanya memuji Tuhan. Masih kan dia, jangan sampai bangun tidur doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kaki mana? Makanya ibu coba cek dengan jari-jari. Coba cek. Kenapa? Ganjil bagus ya. 5 ganjil ya. Sekarang tersisakanlah misalkan kayak cakar bebek tangan kita, atau kayak hewan yang lain bukan masuk kategori manusia. Kan ya susah itu di Cina dulu. Atau
loro jempol karo janji ini kan ya penak to. Buka kelas rumah lagi. Ya kok dan maksudnya kita dengan ketentuan Allah sangat memiliki seperti ini dan sudah yang ada syukurono umpama kita kejadian manusia ciptakan dirinya stop betul suri dan kita hidup dengan diri satu tapi sekarang kan dirinya 5 paham ya maksud saya ya sudah itu diri paling betul terus apa paling bisa melihat bisa mendengar saya beli buku harganya 5.000 di bis saya ngajar di Surabaya ya naik mohon di umur berjual sampai apa dengan saya karena saya dibiayai terus saya ngapalin dulu pernah ada buku nanti bacakan buku judulnya luar biasa 1.000.000 tahun 2008 jadi bisa berubah total dalam hidup buku ini negara 5.000 kertasnya buram isinya itu dari E sampai Z halaman awal sampai halaman akhir tidak ada lain kecuali umurnya buram terus saya tunjukkan video MC Burpon segalanya tentang kepatuan kita gede luar biasa lidah top itu diulas 3 halaman nikmatnya lidah itu derek untu, derek sel rambut mau masalah rambut kayak mau bulu darah yang tadi terus pokoknya sebuah bolong banget itu ya bolong itu bolong ya yang membuat kejut baru tahu saya ternyata bukan keringan kecuali kalau dia rambutnya itu bangsa banyak ceritanya tidak alhamdulillah masya Allah alhamdulillah masya Allah lah lekober mengingat nikmat Allah itu ibu susah untuk tidak bersyukur karena kondisi apapun akhirnya akan ketemu Gusti Allah sayang. Jadi bahkan dong, kata Ibu Qayyim sebabnya kurang syukur tak tidak tangkap nikmat. Ini kan kali karena juga nikmat Allah terlalu banyak nikmatnya orang lain. Benar tidak kira-kira Ibu? Ini sebenarnya ini yang paling berat. Ketok, apalagi sekarang zamannya ini, dikit-dikit share, dikit-dikit upload, lontron diupload situs butuh. Allah beri nikmat sakit 1 jam 2 jam orang yang lain gak ada yang komen malah lorong karena di-upload ya apa-apa saya orangnya bukan orang upload itu apalagi sekarang banyak jangkauan luas FB Pro salam interaksi karena dia nyata Facebook alhamdulillah saya punya TikTok gak usah pakai Pro-Pro-an followernya sekarang 16.000 alhamdulillah itu dolar jadi pas tapi saya dolar sholat benar saya dolar sholat lagi ben semangat dengan nikmatnya Gusti Allah ternyata bisa ujung-ujung mak dulu dan tadi Mas juga podcast ya saya mohon izin Pak Douglas saya ceritakan dengan kemana-mana yang tak dengan billboard begini tahu billboard aja tiba-tiba saya tidak ingin dakwah lewat billboard saya mengajak sholat saya tak ada ini sebulannya 5 jutaan ini bulan itu ada 5 titik 5 pengen masalah pengen ini dari 5 juta pengen tapi semangat besar tenaga kurang semangat ada nafsu ada tapi dari duit terus ada sih Panji sebulannya berapa nih kok dia balasi tunggu terus gratis ini jangan pakai aja udah desain nanti saya pasangkan permanen nanti kalau ada yang nyewa satu dulu dengan iklannya jangan disedap mulai ini apalagi macet sudah mulai marah-marah itu kan jadi sekarang agak hati-hati gitu tanda puasa bukan lagi hilal atau macet saya kalau macet sudah mulai keluar berarti puasa semakin ini kok ini dua tiap tahun tapi bahaya kita nanti dilupakan dengan Ramadan sesungguhnya itu dimulai kapan? Di sini kan hilal bukan sirup macet tapi itu jadi budaya terus menjadi budaya hebat yang marketingnya luar biasa satu ini. Nah, origin terus akhirnya pun ternyata gratis ya sudah saya langsung hubungi Mas Dio itu tim desainer strategi kita lama kerjasama memang ya tak mau workshop Mas saja itu jadi begitu jadi langsung akhirnya ke beliau ke kantor langsung akhirnya cetak malam untuk dipasangkan ke 5 billboard bahwa besar-besar di Kediri dan banyak yang diambil saya sebagai Mas gue sampai mewakili jam aku kok dan saya kebanyakan ini maksudnya ini bukan itu judulnya bukan itu bahwa kalau kita memikir dan gue gak bisa aku gue main duduk angka pasang iklan enak kayak buan penggarian kayak wayu mesti aja sukses bisnisnya kalau berpikirnya begitu kata konggon berarti seolah Tuhan itu menurut saya berhenti di satu titik itu kayak sampai
Kau bantu dua ya. Jadi waktu itu satu sisi kami tertangkap nikmatnya Allah akan berupaya, sisi yang lain dia terlihat terlalu kelihatan. Nah, kesetiaan itu luntur gara-gara kurang syukur ya Pak. Bisa ditulis ya? Ini karena perkara di gue saya sampaikan, kesetiaan itu muncul karena kesetiaan itu luntur karena problem yang tidak terselesaikan atau dianggap selesai sendiri. Jadi suami istri kan dia masalah. Solusinya ada dua. Satu selesai dengan happy ending, bukan happy asmara, happy ending. Yang kedua, jadi orang mari, tapi karena waktu akhirnya kesel musuhan. Itu kayak curhat ya makanya. Oke, landai lagi. Hubungan biasa, tapi problemnya sebenarnya belum selesai. Ini hanya masalah waktu sewaya-waya. Nah, kalau ini terjadi, ibu, menurut penelitian di Amerika, hasil survei ini bisa salah. Karena Amerika sekarang lagi luar biasa Trump ini, spektakuler Trump ini. Buat peraturan secara tidak langsung lagi ramai di media sosial yang menyampaikan stafnya itu akan memecat dan menghukum mereka yang tidak beragama Kristen. Kurangnya itu, dan kita katakan hebat itu. Amerika saja mulai kembali pada agama, karena mereka yakin bahwa agama akan membawa kepada kejayaan. Jadi ini si Muslim makanya tak pede itu juga buat agama yang kecil, taklim, kok bisnis ngomong agama, oh ya orang payu gitu. Padahal Nabi itu selalu kira bahwa agama artinya berdasarkan ajaran agama. Nah, saya lagi kembali lagi karena problemnya tidak terselesaikan atau selesai karena landai saja, sebenarnya problemnya masih ada. Ini yang menjadi penyebab di survei di Amerika itu, kalau Anda melihat bahwa bisa salah ini ya, kan di Amerika ada laki-laki yang selingkuh, bahasanya agak kasar menurut saya ya. Kalau bahasanya memang berzina, bukan hanya selingkuh, tapi berzina, tidur dengan wanita lain kalau pakai bahasanya itu ya. Maka ketahuilah, laki-laki itu masih mencintai istrinya. Karena laki-laki melakukan itu karena nafsu. Tapi kalau ada perempuan sedang dengan laki-laki lain dengan suaminya, hampir pasti perempuan itu sudah tidak mencintai suaminya. Karena perempuan melakukan itu dengan rasa. Ini di salah. Kalau di sini nggak ada sih semua orang setia semuanya. Tapi kan kita tadi bicara materi saya kan biar masuk surga lewat itu manapun. Bahhabidul farjah. Sebab kedua apa bu? Problemnya tidak terselesaikan. Yang berikutnya, bentar. Biar saya tidak salah. Ketiga, biar menikah. Maaf ya, ini agak dalam tapi bahasanya yang halus. Ketidakpuasan permasalahan hubungan intim. Hubungan intimnya ada dua makna. Satu hubungan intim jima, yang kedua hubungan intim emosional. Ketidakpuasan pada dua hubungan intim ini berpengaruh pada pudahnya rasa respect. Panjang nggak respect ya? Respect itu takdir dalam bahasa agamanya. Ada hormat, respect itu bisa karena cinta, karena sayang, atau karena memang ada ketakutan, tak respect. Itu tetap bagus. Saya ulangi ibu, ngapunten dia maksud. Artinya bahwa ketika sudah mulai ada kekurang puasan terhadap hubungan intim, baik itu hubungan suami istri gimana, supaya emosional. Yang ketiga ini menyebabkan hilang respect, mau tidak mau namanya hilang respect, kesetiaan mulai tidak ada. Terus yang kedua awal-awal, yang keempat datangnya orang lain pada saat yang tepat. Paham ya maksudnya? Dalam kondisi yang ketiga tadi hilang respect, tiba-tiba musuhnya halal bihalal. Sudah mulai dibahas sejak bulan Januari di grup-grup alumni WhatsApp, SD, SMP, SMA. Kalau masa sampai ini kok serius para mantan di sana. Berkali-kali saya cerita di beberapa tempat di Kota Malang kita bilang para mantan itu paling jawabannya kan semuanya. Jadi dia bergerak dia yang kukis, biasanya itu paling boni, mereka bagus gitu ya. Pada saya sangat lagi karena itu kayak di tadi ada kondisi setia, kondisi setia. Dua survei setuju berinas,
jin dan malas. Pembisik setia, inna syaitan wa dulu. Bagimu sebagai anak. Pembisik setia itu namanya syaitan, dari kata syaitan yang menjauhkan, karena dari luar maksudnya. Iblis dan bala tentaranya di sini. Jadi buat dengan saya yuk plus belum bujumu. Bujumu biar dia pakai six pack satu bulan pack. Biar bujumu kekuatan sakit berdamus kebalikan ditampakkan. Namanya itu tujuannya menampakkan indah-indah maksiat dan dosa, menampakkan sorong-sorongnya kebaikan dan surga. Gitu kan membolak-balikan fakta itu tidak didajal. Itu bahasa Inggris. Akhirnya sajanya bodohnya besok walu berpongiyok kehilangan menurut dirinya tidak sayang ngomong tidak sedangkan ngomong paham ibu. Dan saya harus mengulang cerita yang saya sampaikan di mana-mana. Ibu muda yang di Pare di pabrik kayu nanya, masih ingat ya? Ustaz, gimana caranya bersyukur punya suami yang jelek dan miskin? Pertanyaannya tidak baik-baik. Sudah kaleng-kaleng pertanyaan. Terus itu bohong sampai membuat saya punya materi khusus dan pertanyaan dia. Mohon maaf ya, tidak nama sebenarnya. Tanyanya seluruh pabrik ketawa kepingin kali. Aku mau ceritain kemana-mana. Apa zaman saya bu? Cara bersyukur punya suami yang jelek dan miskin. Kamu tuh bisa pertanyaannya. Parah ini, parah ini. Jawaban saya pertama, saya di dalam bulu, itu pertama. Terus yang kedua, kita nggak disyukur dulu. Terus jangan ada pilih sama pada orang di dunia itu syukur yang boleh, nggak apa lagi sabar. Tapi yang ketiga yang solusinya, saya bilang dari saya, berarti kita ketemu, begitu emang maksud kita. Saya tanya lagi-lagi karyawan, Mas, saya nanti bercerita, tahu kan tiap pagi ngantar naik skupi. Terus yang cewek juga tanya, tak kasih bocor tidak? Kata saya, orangnya putih, memang. Tadi sudah dikocok belum, ujungnya Pak Skupi, dia putih. Nah, maksud saya, bisikan-bisikan ini dalam kondisi yang ketiga tadi, dalam kondisi lelah, dalam kondisi aku nyamper, ngeri, pintu terbuka lebar untuk demit masuk. Bahwa ada suami istri mengatakan aku lelah. Karena tidak enak, dekati Ramadan besok, tidak semua perempuan selalu. Khususnya para ibu rumah tangga. Jadi begitu ada marhaban, ya Ramadan. Bacanya bukan marhaban ya Ramadan, tapi marhaban ya Ramadan. Alas tak poso sing kesel waktu, angin jalur, masak sing lahan, orang-orang budak yang kesel, angin-angin. Ya kan dunia jangan kedulang angin-angin. Itu jangan kita ini. Dan serius ini. Itu kesetiaan itu adanya yang keempat tadi apa? Ada mantan dan laki yang kelima ini. Yang kelima yang sampai baca cerita tadi merasa lelah dalam berhubungan. Ini yang membuat kesetiaan. Jadi soal hubungan selama ini itu kesetiaan selama ini gak ada adanya. Dan lagi-lagi sebenarnya yang banyak berpikir itu perempuan. Karena perempuan sukanya satu ahli sejarah atau kesadaran, selalu ingat masa lalu. Yang kedua pragmatisme dalam berpikir dalam. Pragmatisme berpikir dalam. Jadi perempuan hanya punya satu tafsir. Dan laki-laki menang berarti pegelaran. Menurut apa? Laki-laki itu belum tentu. Suami dia belum tentu. Kata Salim Abdul luar biasa. Mau sampai kata Salim Abdul? Besok Salim Abdul? Udah tahu ya? Itu kan belakang saya. Ini tak ya, Mas. Jangan ke diri sekitarnya kapan? Karena saya diminta peduli macam-macam. Pak, saya jangan ke diri dong, oke? Tak ya. Assalamualaikum, Mas. Kapan ke diri? Waktunya terserah. Jawabannya dari sini Mas. Bantu salam Ustaz, kapan baik? Malah ikut-ikut gambarnya Fajar Set Boy. Terus kalau ada gambar lainnya, emotikonnya, stikernya gambarnya Fajar. Kalau Fajar Set Boy kan, gitu. Kita coba kali dulu sampai Ustaz. Maksud saya kata beliau diceritain. Perempuan itu kalau lagi marah, inginnya laki-laki datang minta maaf. Aku malah sayang aku di bawah dijarak sama perempuan caranya bentuk bawahi kawan. Jadi pengennya didodok, ya aku mau maaf. Pengennya gitu lah, tapi yang terjadi bilang aku cek, jangan malah tuh pak motor. Saya untuk apa gitu, aku mau gimana? Nah, ini sederhana bu. Sekarang saya solusi kurang 3 menit. Karena 10 menit waktu terbesar. Ini solusi yang pertama.
yang diajarkan ajaran Islam. Dari mana solusinya itu? Sudah diajarkan kanjeng Nabi. Ingat ya, segala hal yang terbaik dalam kehidupan ini hanya berasal dari Allah dan Rasulnya. Sepakat ya? Dan Allah sudah menyebut berkali-kali, kan kita harus itu menjadi bagian konsep itu. Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Kemudian cara berquran yang benar itu tentu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Baik, yang ketiga, bagaimana kalau kita tahu yang Nabi itu begini, itulah namanya ilmu, itulah namanya sanad. Cerita dari sini yang ilmiah ini sangat bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada kita, kemudian nyambung sampai kanjeng Nabi. Ketemulah jawaban. Ternyata kanjeng Nabi telah berkeluarganya begini, ditiru para sahabat, akan kita dilarang oleh para ulama-ulama, akan kita habis dari dan sebagainya. Mulai ada pintu masuknya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya cerita dari sana. Ada beda-beda? Iya. Makanya satu-satunya jalan itu dibutuhkan kelapanan dan untuk menikah itu berbeda pendapat terkait termasuk rumah tangga. Termasuk saya dan panjenengan, saya harus banyak berkaca pada ibu yang sama sepuh yang mampu bertahan dengan segala perannya. Sehingga satu kata yang membuat luar biasa adalah sabar. Terus, angel, kok masih ingat apa konsepnya? Sing sabar. Sabar kuwi awet soro. Masih kan ya konsep ini ya. Tapi wong soro niku dinamai mas bersama Tuhan terus. Satu yang terakhir, sabar itu digandengkan sama Allah dengan sholat. Kata Ustaz tadi dia maksud begini, wasta'inu bis-sabri was-salah. Maksudnya, lain problem masalah bertahan dengan kesabaran ini. Jangan ambil keputusan yang aneh-aneh. Terus, nah memintanya solusi sholat gitu loh, Bu. Jadi wasta'inu bis-sabri, sahabat-sahabat. Dagangan berbagai kayu, rumah tangga ada masalah, anak juga sabar, bertahan. Dan kemudian bersabar itu digandeng dengan sholat. Pertanyaannya, satu nomor dia menjadikan sholat sebagai solusi. Mudah-mudahan sudah, dan jawabannya terserah Allah kapan memberikan solusi. Kesimpulan indikator tabiatnya, apapun yang terjadi, biarlah kita tetap bersamanya, rajin bersama. Kau dan aku jadi satu, lalu di laut biru takkan ada yang memisahkan ya. Menjemput impian kau dan aku adalah dengan pasangan. Jadi mudah-mudahan godaan yang kata no way. Kembali ke astagfirullah, astagfirullah. Oh nggak ingin astagfirullah. Ya Allah masukin astagfirullah. Ya Allah bujuku astagfirullah. Ya Allah aku astagfirullah. Saya sering malah yazina istighfar ja'alallah. Siapa yang melazimkan istighfar Allah jadikan pertama yang boleh diberi makroja. Allah akan berikan semua dari kesediaannya jalan keluar. Bahkan ditaati sama Allah. Wa rasulullah min haitsu la yahtasib. Diberikan sekian dari sana datangnya. Ingat ya, dari mana asalnya? Malah yazina istighfar. Yang biasa melazimkan istighfar. Jadi sekali lagi ibu bapak ada problem. Ya Allah sadar. Ojo sampai para buta drakor K-pop saudara. Ojo sampai buta TikTok. Sekarang kecenderungan baru mau izin dan tak tambah izin. Melihat suami dan istri ideal dari TikTok, dari Instagram, dari Reel. Suami yang baik juga begini, betul ini kok aku lebih terpusat. Dan hati-hati, bahaya ya. Mereka yang mengarang itu belum tentu juga yang di K-pop, drakor, negara perceraian tertinggi di dunia adalah Korea Selatan. Jangan dibungkui dengan drakor kowe. Sekali lagi, no way. Kalau perlu harus maafkan. Maafkanlah aku, maafkan rasaku, saku selama ini. Tak boleh. Ya, yang kita lihat adalah khairul ahli wa khairul ahli. Sebaik-baik laki-laki yang paling baik pada perempuan. Dan 4 ciri khas perempuan. Setelahnya, ibu-ibu, idza ma'atu sholat khamsah. Perempuan istri yang sholat 5 waktu. Wa syahra sholat syahrola, puasa di bulan Ramadan. Wa hafidhul farjaha, menjaga kemaluannya. Wa ta'at zaujaha, dan taat pada suaminya. 4 inilah jimat panjenengan masuk surga lewat pintu manapun. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim.
maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.